Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan kita hingga pada pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami hingga kami boleh ada di pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murah hati adalah perbuatan kasih terhadap sesama. Contohnya memberi, menolong, berbagi, dan lain sebagainya. Nats firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saudaraku, merupakan salah satu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ketika itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murah hati adalah perbuatan kasih terhadap sesama. Contohnya memberi, menolong, dan berbagi atau lain sebagainya. Nats firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saudaraku, merupakan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ketika khotbah di bukit. Adapun nats firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan kita, umat yang disayangi oleh Tuhan, untuk hidup selalu bermurah hati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murah hati merupakan karakter Tuhan yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang lebih dahulu bermurah hati atas hidup kita. Dengan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita, dan Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kapan waktunya dan kepada siapa kita berlaku untuk bermurah hati? Apakah saat keberadaan kita memiliki uang yang banyak atau harta yang melimpah dan kita hanya bermurah hati kepada orang tertentu saja atau kepada orang-orang yang kita kenal saja? Tentulah tidak demikian, saudaraku. Sikap murah hati muncul bila ada rasa syukur dalam hidup kita atas kasih Tuhan yang telah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Tidak perlu menunggu saat hidup kita berkelimpahan, melainkan bermurah hati dapat kita lakukan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bahkan saat kehidupan kita sedang kekurangan sekalipun, kita harus mampu hidup dengan bermurah hati. Asal kita tulus, saudaraku, dan memiliki sikap yang memberi yang terbaik terhadap sesama kita tanpa terkecuali. Hal ini kita lakukan adalah untuk meringankan penderitaan daripada saudara-saudara kita dengan tanpa mengharapkan imbalan dan memikirkan untung rugi
apa yang sudah kita perbuat kepada saudara-saudara kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, ketika kita hidup dengan bermurah hati, hidup kita akan dipenuhi kebahagiaan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap hidup penuh dengan kemurahan hati. Dan percayalah, Tuhan akan memenuhi bejana hati kita dengan hidup yang penuh kebahagiaan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh hidup bermurah hati, agar kami dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa, kami juga mau berdoa di pagi hari ini buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau utus ke pelosok-pelosok muka bumi ini, yang tidak terjangkau oleh banyak orang, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah. Engkau yang memperlengkapi mereka, Engkau yang mencukupkan kehidupan mereka, Engkau yang memampukan mereka Tuhan. Hingga kabar baik tentang Engkau Bapa boleh tersampaikan ke seluruh dunia ini Bapa. Dan banyak jiwa yang dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menuntun kami, menyertai kami dan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.